الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bid darajat qalu bala ya Rasulullah qala isbahul wudu' alal makarih wa kasratul khuta ilal masajid wantidharus shalah ba'da shalah dzalikumur ribat rawahul Muslim al-hadis au kama qala. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah yang mana pada detik ini, siang ini kita masih diberikan umur, masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah, sehingga kita diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk memanfaatkan sisa usia kita ini untuk menambah takwa kita pada Allah, untuk menambah ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kaki kita menuju masjid ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di muqaddimah tadi saya menukil sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Wahai para sahabat, maukah kalian aku tunjukkan suatu amal yang dengan amal itu Allah akan menghapus dosa dan kesalahan kita, serta Allah akan mengangkat derajat-derajat kita. Maka para sahabat tentu menyambut dengan gembira, wa qalu bala ya Rasulullah, baik ya Rasulullah. Qala isbahul wudu alal makarih. Yang pertama kata Nabi, amal yang bisa menghapus dosa dan kesalahan adalah isbahul wudu alal makarih, yakni menyempurnakan wudu dan menjaganya walaupun di saat menghadapi kesulitan. Artinya orang yang bisa menjaga wudu, menjaga kesucian dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, walaupun di saat-saat yang sulit sekalipun, mungkin di saat cuaca dingin, tetap dia menjaga wudunya, atau disebut dengan dawamul wudu. Setiap kali wudunya batal, maka segera diperbarui dengan berwudu lagi, walaupun misalnya pas udaranya dingin, atau bahkan mungkin di tempat yang sulit dicarikan air, tetapi masih berikhtiar untuk mendapatkan air, lalu dia berwudu.
Ini luar biasa kaum muslimin yang dirahmati Allah. Orang yang bisa menjaga wudhu, yaitu yang dawamul wudhu, setiap kali batal lalu berwudhu lagi, dan wudhunya disempurnakan dengan baik, cara membasuhnya disempurnakan, maka orang yang bisa menyempurnakan wudhu ini, kata Nabi, adalah itu amalan yang bisa menghapus dosa-dosa kita, bahkan bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Nabi, wa kasratul khuta ilal masajid, termasuk amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita dan bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang memperbanyak langkah kakinya menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi langkah kaki kita dari rumah menuju masjid ini adalah menghapus dosa-dosa kita, dan sekaligus Allah mengangkat derajat kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika Allah menjadikan seorang itu mulia atau memberikan derajat kepada seorang itu, tentu bermacam-macam caranya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah sudah menghendaki orang itu diangkat derajatnya, tidak ada orang satupun yang bisa menghinanya. Mungkin bisa jadi Allah mengangkat derajat kita ini disembuhkan dari penyakit kita. Itu juga bagian daripada Allah mengangkat derajat kita yang semula mungkin sakit, tidak bisa berjalan, kena stroke, kemudian Allah sembuhkan sehingga bisa berjalan dengan normal, dan tentunya derajatnya baik di sisi Allah maupun di sisi manusia akan meningkat. Itu cara Allah mengangkat derajat daripada hambanya. Nah, salah satu penyebabnya adalah amalan tadi itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, memperbanyak langkah kaki kita menuju masjidnya Allah. Artinya juga sebagian besar aktivitas kita ini adalah untuk berjamaah di masjid. Semakin kita banyak langkah kaki kita ke masjid, tentu maka yang dimaksud adalah menjaga sholatnya dengan berjamaah di awal waktu, sehingga manakala langkah kaki ini digunakan untuk memperbanyak menuju masjid, itulah amalan yang kata Nabi bisa menghapus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita. Luar biasa kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi cara Allah mengangkat itu macam-macam. Mungkin kita dimudahkan rezekinya, itu juga bagian Allah mengangkat hambanya beberapa derajat. Yang semula mungkin miskin, Allah mudahkan rezekinya sehingga menjadi kaya, maka akan meningkat derajatnya. Wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah kaki menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, intidharus shalah ba'da shalah, amalan yang juga bisa menghapus dosa-dosa kita dan bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah menunggu waktu sholat setelah kita melaksanakan sholat. Ini bisa dimaknai kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika kita sehabis sholat, mungkin kita menunggu datangnya waktu sholat berikutnya. Satu contoh, ketika kita habis sholat maghrib, mengingat waktunya dekat dengan isya, kita menunggu, mungkin dengan bersolawat, mungkin dengan membaca Quran, mungkin dengan majelis taklim. Ini luar biasa. Ketika kita menunggu saat waktunya sholat berikutnya, seusai sholat, itu adalah amalan yang bisa mengangkat derajat kita. Atau juga bisa difahami kaum muslimin yang dirahmati Allah, menunggu waktu sholat itu sebenarnya adalah umur ini. Kalau kita niatkan untuk menunggu waktu sholat, maka setiap aktivitas kita, mungkin kita sehabis sholat subuh menunggu datangnya sholat duhur, dengan bekerja, dengan ke sawah, dengan ke pasar, dengan ke kantor, dengan ke sekolah dan sebagainya. Tetapi itu adalah diniatkan menunggu saat waktunya datang sholat, sehingga kaum muslimin yang dirahmati Allah,
semua aktivitas yang kita lakukan dengan niatan menunggu waktu sholat itu juga bernilai ibadah. Atau bahkan nanti ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditanya oleh Allah, "Wahai hambaku, engkau manfaatkan untuk apa umurmu?" Kalau orang itu cerdas, cukup dengan dijawab, "Aku gunakan untuk menunggu waktunya sholat." Cukup, sudah, tidak akan ditanya lagi. Jadi hakikatnya umur ini adalah kita niatkan untuk menunggu saat datangnya waktu sholat. Insya Allah kita akan aman di yaumul hisab nanti. Nah, oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, Nabi menutupnya dengan kata-kata wadzalikumur ribat. Itulah sebuah ar-ribat, namanya perjuangan. Jadi menjaga wudu, mempertahankan kesucian diri dari hadas, kemudian memperbanyak langkah menuju masjid-masjidnya Allah, serta selalu menunggu datangnya waktu sholat, itu adalah sebuah perjuangan, sebuah peperangan yang harus kita niatkan, kita camkan dalam hati kita. Karena berperang yang paling berat adalah memerangi hawa nafsu, memerangi diri kita. Apa yang harus kita perangi? Kita memerangi kemalasan untuk beribadah. Beliau mengatakan wadzalikumur ribat, ini adalah sebuah perjuangan besar yang tentunya harus kita latih dan kita latih. Sehingga kalau sudah terbiasa, subhanallah, luar biasa, menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah bersama-sama kita berusaha untuk bisa mengamalkan 3 hal ini supaya kita diampuni oleh Allah dan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan bagi jamaah sekalian. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi at'ama alaina bi nikmatil imani wal islam wa hiya a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wa khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala azza min qailin karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر أقم الصلاة